Dari jejak proklamasi. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kunio Koiso hadapan preman Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia. Bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik, tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Penggerakan Nasional menyebut tangan janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kamakichi Harada. Rajiman Wadionto Ringrat, tokoh Penggerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelatihan, misalnya Jenderal Izaki Nogano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai dengan harapan Jenderal Kamakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisai, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta dan Rajiman Wadioningrat, wakil PPKI, terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisai Hitarauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang, menyebut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkabar PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang kemerdekaan ini sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia atau API semua membawa Soekarno-Hatta ke Ranggas Dengklok pada hari 16 Agustus 1945. Darilah situasi Jakarta, pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut. Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno-Hatta, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya mengelongkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rangsa Dengklok, Soekarno-Hatta dan hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan Indonesia ke rumah Laksmana Meda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakan ke anggota PPKI dan pemuda di Serabi naskah yang disingkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya. Jalan Pangasan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dan dengan hikmat. Setelah itu bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945. Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mengantar bangsa Indonesia berlarut dengan Jepang memang tergangkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini alami oleh fotografer menurut bersadar dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera alih mundur sang kakak. Ketika itu fans yang adik mengumbar foto di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya. Di tempat lain, Perwata berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah.
Di desa-desa pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dengan berteriak Jepang menyerah, Indonesia merdeka. Akhir tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Semua ada sejarahnya.